Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fitraini amin. Pandangan orang awam, mereka terhenti pada alam dan akuan. Ini orang awam toh, tapi dia memandang sesuatu tarmus, misalnya tarmus tadi pangdah. Nah nih bula, oh ini pandangan orang awam, tapi itu awam tuh lah. Tapi melihat burit bini, ingin burit bini, tebang dah kan jumpa lir, misalnya itu orang awam ngarannya. Tapi kalau tuan guru kalau cocok sama itu, sama kita juga ya kalau, namanya lah. Tapi melihat kambing, ingin kambing dari bang sampai ke hati-hati dah. Itu pandangan orang awam, namanya. Sama itu juga kalau kita kerjaan. Yang sebelum guru naik ke pujun nih, sama itu kalau lah, behere. Nah, tapi ini ampih kalau, ampih lah, guru akhir. Alhamdulillah ya kalau. Nah, tapi nyoba buka puasa orang awam deh. Nah, jinya mah ada bingka dari tagulung. Ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk. Maka anta, orang anta tuh berhadapan lawan Tuhan. Nah, ternyata ini dari pandangannya di awam. Nah, kayak apa puasanya tah? Bisa ya lagi pin manggar lah. Nah, itu. Nah. Pandangan orang yang awam, mereka terhenti pada alam dan akuan. Nah, karena kita ini baik apabila memandang sesuatu atau terhenti pada sesuatu, itu yang paling jahat makhluk. Paling jahat makhluk. Nah, berarti Tuhan itu menciptainya kada bermanfaat. Nah, ini pandangan orang awam. Di awam dulu kita sekolah belajar naik kada kepada khusus ya ini. Nah itu pengertiannya, perbuatan mereka dari mereka juga. Nah pengertiannya. Jadinya nang mikrofon tadi pang sudah. Namulah payat itu bang itu orang awam. Dari si A tadi pang sudah nya. Kemarin sudah diceritakan kalau tentang memahami sebab musabab, kemarin sudah kalah. Hati-hati benar disitulah tentang memahami sebab musabab. Jangan kada sampai kepada musabibnya lah. Nah ini bahaya nanti. Tidaklah mereka menyandarkan dan menisbatkan perbuatan itu kepada Allah, pandangan mereka yang belum sempurna imannya. Berarti iman orang itu ada sempurna, be iman naidah cuma ada sempurna. Nih, apa beda sama itu tadi? Ini pandangan orang awam. Kemudian pandangan orang arif. Nah, ini lain pula. Tadi yang pertama tasarahnya di situ kah? Guru kada berpaksaan cuma memadahkan narai. Nah. Pandangan orang arif, mereka tidak menyandarkan segala perbuatan kepada hamba. Kada mau inya. Contohnya waktu kita baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah aku menyembah, kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Jadinya menyandarkan segala perbuatan itu kepada hamba kada mau ya. Kalau minta tolong lawan hamba, hanya baca Fatihah aja lah ta'ala ikan manako. Berkata Syekh Abduddin, tiada punya bagi mungkin kudrat, hanya saja bagi mungkin menerima asar ilahiyah. Nah nih, mungkin tuh kada bisa kudrat.
mengisbatkan bagi mungkin, mengisbatkan kudrat bagi mungkin, artinya menetapkan kudrat bagi si manusia nang ini, si makhluk nih lah. Nah. Atau hamba tadi, pandangan yang tidak mempunyai dalil yang sebenarnya. Pandangan orang tuh nang kada mempunyai dalil. Masih berkutan bagi mungkin tadi tak, bagi hamba tadi kita itu nang kada berdalil. Mengisbatkan kudrat, kudrat bukannya kuasa bagi mungkin atau hamba, pandangan yang tidak mempunyai dalil yang sebenarnya. Nah, sama kita sembahyang, mungkin kita membahas af'al nih lah, lain mah membahas tauhid hujjat lain, ini af'al dulu supaya jangan syirik khafi, syirik jali. Allahu Akbar. Jadi kemarin tuh murninya ibadah tadilah bisanya Allah, daya upaya Allah, dan menyongsong perintah Allah. Nah tuh ya lah. Jadi nyata perbuatan Allah pada si hamba. Nah, itu pandangan orang arif. Kada terhenti pada si makhluk tadi. Yang ketiga, pandangan mereka yang masuk pada hadratul ihsan. Nah, ini ihsan pulang. Mereka lihat dengan mata kepala dan mata batin. Nah, ini nih, nang orang masuk di hadrat ihsan itu, apapun nang dipandangnya dengan mata kepala. Ini mata kepala ngarannya. Apakah pandangnya dengan mata kepala dan mata batin, bahwa segala perbuatan dan amal terbit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisanya Allah, daya upaya Allah, menjunjung perintah Allah. Murni itu ibadah lah, jangan bisanya surang. Kita nih bisa-bisa na camoh tuh, bisa-bisa. Nah ini bisanya Allah, daya upaya Allah, dan menjunjung perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini murninya ibadah. Jangan bisanya kita. Di dalam kitab diterangkan, apabila kita bangun tidur pagi-pagi, kita itu berpikir nang apa nang aku gawe nih, nang apa nang aku perbuat, itu tauhid nang lalai. Tauhid nang kada lalai. Setelahnya bangun tidur di pagi hari, inya berpikir juga apa yang ditakdirkan Allah untuk dirinya. Nah, inya kada lepas daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang itu kada lalai ngarannya. Nang pertama di orang nang lalai. Maka apabila inya di pagi hari itu memikirkan napa nang ku gawi, atau inya memikirkan napa nang ku program, nang ku rancang, dari hasilnya tadi, dari dirinya tadi nih, merancang sesuatu daripada inya tadi, daripada dirinya tadi. Jikalau rancangannya tuh berhasil, maka apa hasilnya diulah, dibikin Allah jauh daripada agama Allah. Misalnya subuh inya merancang berdagang, inya seorang merancang, lalu berdagang di hujung, hujungannya tadi buai pak diarahkan Tuhan kepada sesuatu yang tidak baik, kada baik. Nya rancangannya sudah, atau mendumping kuliahan 6 kilo misalnya, tapi rancangannya 6 kilo ini kan untuk berpuya-puya aja tuh duit tuh, sudah salah angkatan yang pertama. Jikalau tidak berhasil Pak, orang nang ini misalnya mula sawit, mula walid, rancangannya nah
ternyata kada disaranginya deh berguring wara kan syukur deh ya kalau tahinya ada dah kada besarang lantaran rancangannya tadi programnya tadi maka inya merimbit-rimbit kepada orang lain bini anak mamainya toh. Tetapi kalau kita itu pagi-pagi kada rancangan kita minallah wa billah walillah lalu kita merancang sesuatu itu dengan Allah minallah wa billah walillah wa ilallah. Jikalau rancangan kita berhasil maka hasil rancangan kita tadi bagus hasilnya. Kalau untuk agama mulus bagus. Dari orang bersedekah nah ambilkan umamu jenang kenal tuh. Nah tuh. Ada yang ini halus nanti cari. Jikalau kada berhasil rancangan tadi, nang kada rancangannya tadi tuh. Inya tenang, kada merimbit-rimbit kepada orang lain. Ini buktinya. Nah ini, orang di sini nih lah. Nah. Tidak ada pada makhluk perbuatan dan amal. Nah ya kalau tidak ada pada makhluk atau perbuatan dan amal. Jadi ketika kita beramal itu bisanya Allah, daya upaya Allah, menjunjung perintah Allah. Itu murni ibadah bersih, ikhlas karena Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan kujadikan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Kada ada panggilan lagi tuh orang tak. Kalau sudah di situ, ini kuncinya nih, kunci ibadah, ruh ibadah nih. Amun kada tahu di sini riya, ujub, nah surangan mah, ujub tuh surangan bisa. Nah di rumah, surangan aja nih sampai ya. Rasa iya sudah. Ujub. Ketika sendirian, jikir, sambil tak goreng. Ketika di tengah orang banyak, jikir bersemangat, riya hukumnya. Tapi kalau kita tahu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, di tengah orang banyak kah, sorangan kah, kita kada ada resiko beribadah. Ayo, ulun ingat kata-kata almarhum guru. Ini ruh ibadah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ku jadikan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Berarti ibadah itu bisanya Allah, daya upaya Allah, menjunjung perintah Allah. Apabila bisanya kita bukan menjunjung perintah Allah, perintah nafsu ngarannya. Itu kalau lah. Makanya nafsu nih Pak Ai jangan dihirin nih. Ulun paling takutan. Kalau pina diri ulun nih diserahkan Tuhan lawan nafsu. Bahaya. Hinaan diri kita. Kalau Allah itulah hendak menghendaki kita nih lah. Menghendaki kita nih lah. Hina. Serahkan sidin diri kita lawan nafsu. Diserahkan Tuhan diri kita lawan nafsu. Makanya kunut parlo to wa tawallani biman tawallait. Ada lagi doa Rasulullah malah jadi lawan kita. Allahumma la takirni ila nafsi tarafat aini. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau serahkan diriku kepada nafsuku. Tarfat aini, sekejap mataku. Kalau sudah nafsu, nama mimpin kita nih kada salamat. Ya. Nafsu. Makan tuh kan nafsu lah guru jar. Handak tuh. Kalau orang kada tuh tauhid, handak tuh nafsu. Tapi kalau orang bertauhid, handak itu apa? Wallahu khalaqa, perintah Allah, kada nafsu. Itu.
sama pada hendak, sama pada hendak. Lalu setelah kita makan wadai tahun di afal tadi nih, lalu dikatakan nikmat. Kalau nafsu hukumnya kada nikmat. Nah ini sama pada makanan, sama pada beruku, sama pada bebini. Nah ini Pak. Jadi jangan sekali-kali kita lah, makanya Rasulullah mendoakan kita, malah jadi doa kita. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau serahkan diriku nih nah lawan nafsuku nih. Tarfat aini, sekejap mata pun jangan. Sekejap mata ada gini sarianan seminggu, nafsunya nama membimbing. Alah, nah ini. Nafsu nih. Jadi nafsu nih hina benar-lah. Jangan sampai bila kita diserahkan Tuhan lawan nafsu kita hina. Nah. Walaupun di dunia ini sugih, atau hina di hadapan Allah. Contohnya tadi apa jadi gorok. Nah, tapi dah melihat sesuatu terhenti pada sesuatu, nafsu ngarannya, nafsu ngarannya. Nah jadi disitulah tidak ada pada makhluk perbuatan dan amal. Nah itu. Jadi waktu kita beramal tuh nyata perbuatan Tuhan pada seseorang. Nah kita diamakan itulah etikat ngarannya. Nah kita bagawi Allahu Akbar. Nyata perbuatan Tuhan pada siham itulah etikat. Nang sasat pengguru. Jadi nama angkat takbirnya Allah Ta'ala sasat. Sasat. Itu Jabariyah adanya. Nang duduk di siapa aja Allah Ta'ala nya. Itu sasat. Nyata perbuatan Allah pada si hamba tadi. Jadi nang duduk itu hamba. Jadi nang si hamba itu didudukan. Siapa nama dudukan? Allah. Nyata perbuatan Allah pada si hamba tadi. Berarti hamba tadi didudukakan. Bukan duduk. Amun hamba na duduk kadang kawa. Hamba itu didudukakan. Nang luput tuh, nang duduk tuh Allah Ta'ala. Nah ini kiamat nih. Jabariyah kadariyah nih. Nah ini sedikit aja Pak nang ini. Iya tuh kayaknya tuh, nah nih kadariyah Jabariyah nih nah rancak pirkah nih Pak sama ini nah guru tadi hendak malam pirkah lah, nah 73 pirkah nah sasat nah. Nah. Pertama kaum Rafidiyah 12, Harijiyah 12, Jabariyah 12, Qadariyah 12, Jasmaniyah 12. Nah, Murjiyah 12. Nah berapa kali nih? 6 kali 12 berapa? 72. Nah, kawalah ada di tahu ini. Tak buat kita di situ ya dah. Jadi Jabariyah tadi mana? Qadariyah tadi nya kada perlu memikirkan apalnya Jabariyah tak. Yang penting surang sudah. Nah tahu gawi nya. Ditang di mana kah rezeki itu? Ditang di Allah Ta'ala kah guru aja. Ditang di makhluk kah yang penting sikat. Nah ini bungol benar orangnya. Jabariyah apa nggak mana ya tadi nah duduk tuh siapa Allah Ta'ala nya itu Jabariyah ngarannya nah makan tuh siapa Allah Ta'ala nya itu Jabariyah ngarannya nang Qadariyah tadi bang nah makan tadi aku tuh bang guru sudah nang duduk di aku tuh bang guru padahal kita tuh didudukakan nyata perbuatan Allah pada si hamba contohnya Nabi dijalankan Nabi itu dijalankan kada berjalan surang Islam Mi'raj nah itu Allah di sini lah. Nah, nyata perbuatan Allah pada si hamba. Jadi kita beribadah tuh bisanya Allah, daya upaya Allah, menjunjung perintah Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Namun itu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah itu dia makan lagi. Bagus tuh gawian gue. Bagus gawian kita tuh bagus lah mukhlis ikhlas toh
Karena dengan ikhlas itu apa beda kada halis? Ada kawa. Misalnya kita menggawe sesuatu, saat supaya ikhlasnya, pekerjaannya tuh disuruh ikhlas dahulu. Sembahyang misalnya, ikhlas di Tuhan kemang di sembahyang tuh. Gawian kita tuh supaya ikhlas. Gawian kita tuh ikhlas. Nang kita gawi tadi mukhlis, nang manggawinya halis. Jadi namanya lain daripada af'al Allah ada kawa halis. Nah, halisannya aku ji Tuhan kada kawa disertakan dengan lain. Sudah dia makan. Lalu nyata perbuatan Tuhan pada si hamba tadi, itulah yang dikatakan usaha ikhtiar ngarannya. Itu usaha ikhtiar ngarannya. Itu usaha ikhtiar. Tapi kalau tahu di sini kada kawa dikatakan usaha ikhtiar. Kada kawa. Untukan kah? Ini baik ada ini bagi sahagura. Nyasarnya penang kayak ini tapi mau menerima kada akal nafsu ada mau karena nang ini iblis sarik benernya membersihan nih lah. Nah gurunya aja contohnya di gudanya sakit pinggang dah sedang guru aja baik anu jibian beruku aja di puripos iblis entah kalau pesan BHFC kalau kita nilai jadi kita habis itu karena kita potong-potong ya lah. Nah itu yang apalagi masalah sama inilah orangnya aja nih yang diberi Tuhan. Diberi Tuhan orang-orangnya. Ini apa masalah dalam ini. Mungkin percayalah namanya kita tuh Allah Ta'ala. Percayalah. Percaya kalau? Nah, namanya manipang Allah Ta'ala kalau bagaimana cara kita menyingkapi ketika kita dapat kesakitan. Nah, tapi kada bisa sakit seumuran sakit orang tak sampai mati sakit. Bini karaing sampai mati karaing ini tak karena bungo. Pandangan luput. Kita salah menanggapi. Padahal Allah tuh Maha Pengasih lawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pesini anda kesakitan kepada kita salah pandang. Kada bisa mengambil. Nah itu jangan disalahkan Allah, kita sendiri yang salah. Kita rasakan jangan kita ibad mengaji itu secara kolos utaha awak halus umur tuha supaya kita sesuai dengan Quran apa dari kesempitan kepada kelapangan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra dari sakit dari lapang nah ini sakit terus nah Tuhan mengandakakan deh mengandakakan sama pekerjaan kita nih bulah kita nih begawi kalau sabaritaan lah ya kan ini pedagang bos ada juga sarang burung bos anu banyak itu nih bos kumpulan sini bos sok ada juga kan sok itu kan bebos hendak kita mengetahui pekerjaan kita itu diridai oleh Allah supaya ada alamat hendak mengetahui bini kita tuh diridai oleh Allah tak alamat ada pekerjaan kita alamat ada isyarat Allah tuh ada di sini. Pertama, misalnya kita bedagang pintol misalnya, pintol aja nek, kalau usah bedagang emas masih dinek, pintol aja. Lalu dalam perdagangan tadi kita itu cukup membiayai anak dan istri kita cukup. Kemudian agamanya bagus. Kita bagus agamanya, bini bagus agamanya, anak bagus agamanya. Tak kumpulan di rumah bagus. Kada usah lagi hendak pindah-pindah usaha tuh. Agamanya selamat. Cukup dah.
Kalau pengasan jual pintul, jual emas pun kan usah. Atau jual emas, jual pintul kan usah. Ini tandanya kalau pin mana-mana aku nih lah, oh aku ini diridai Tuhan kah, gawian ku ini kadakah? Maka Tuhan ini kadang sini bepandir kada pakai muntung, cuma nyata sini bepandir. Kalam Tuhan tuh nyata. Nah, tapi kita mendengar jangan kada ulama taling ngayu ya. Ketika kita berdagang, misalnya berdagang, ya banyak dagangan lah. Nah, nyaman dagang emas kalau tak banyak duitnya sedikit. Lalu dagangan kita ini cukup, anak istri cukup. Atau kita bertukang, anak istri cukup. Atau kita bertani, anak istri cukup. Lah, agamanya baik. Bini kawa menuntut ke majelis. Anak bakti lawan kuitan kawa mengiringi kuitan ke majelis. Sampai yang berjamaah kawa menolong orang kawa. Nah bagus kalau agamanya tadi. Bagusnya. Kadus lagi nabe pindah-pindah. Nah, kalau pengen mencari cair pulang. Nah itu caranya. Lalu ketika itu kalau Allah nang memindah, nah nih. Ya tadi minallah wabillah walillah tadi nih. Nah, syukuri bini cukup aja, kawah aja nukarakan listir seminggu selembar. Nah, bini tenang, kada karaing. Nah, ayo laki ke majelis senang, umpat ke ai ulun. Ini anaknya ka bawa. Wah, agamanya bagus lah, agamanya bagus. Kan selamatan bidin, agama selamat. Kata cukup. Biaya di rumah kalau lagi berpindah-pindah sudah. Dengan kita syukuri itu, ketika itu Allah pulang hendak meningkatkan kita. Allah hendak memindah kita kepada pekerjaan yang lain. Nah, lalu ketika itu kita ini di rumah tadi Pak Ai kada cukup pulang, kada cukup. Agamanya bagus, cuma kada cukup. Modal 100 habis 100. Nah, karena tuh habar Tuhan ikam berpindah dewian. Atau cukup tapi agamanya hancur. Anak agamanya hancur. Bini agamanya hancur. Kita agamanya hancur. Itu isyarat bahwa kita itu Tuhan menyuruh berpindah daripada gawian itu. Itu isyaratnya. Isyarat kita. Tapi kita mulus agama main bagus ya kalau anak tak kumpulan sagiranya ya kan. Gawian kita cukup. Nah itu isyarat Allah memindah kita. Hendak mengatakan pekerjaan kita tuh kampung tuh nang kita diam itu rida ka Tuhan kadaka. Nah itu. Tapi bila agamanya rusak atau pekerjaan itu nah jiton kami pindah ke kampung sebelah hijrah. Nah itu. Ini habarnya lah. Nah, misalnya guru nih misalnya lah agamanya bagus dah. Nah, asalnya rezeki itu cukupan bini. Ternyata kada cukup lagi. Agamanya bagus nih, Tuhan kada memindah. Bisa lawan ke kampungnya dipindah. Nah itu. Atau cukup agamanya bakurang tadi. Dulu cangkal di majelis taklim. Bebacaan kada taliung. Nah ini sebulan parai. Ya kan misalnya kan. Nah ini. Atau kita aktif juga bini mengganggunya juga bini mengganggu pada majelisnya tapi datang sikapnya ada tak di TV atau kada bini mengganggu anak mengganggu tapi anak turun anak garing tapi anak mengaji anak makame agamanya rusak tadi nah ini pertanda Allah menyuruh kita berpindah sampai itu alamatnya lah nah ini kita rasakan diri kita. Kita ini jangan belajar membaca alam. Nya kada mampu kada alam nih sesuatu melindungi Tuhan. Kada mampu. Ada kana sanggup melindungi Tuhan guru betakon? Oi.
Adakah? Alam ini kan ciptaan Tuhan. Mampulah ciptaan Tuhan untuk melindungi Tuhan. Kada mampu, kita nana bungol. Ini bapak dah, bapak dah surang. Aman ada nama melindungi Tuhan, bah. Nah. Sama motor juga. Terbetulah kemana-mana ya kalau khusus agama mempersulit lawan kita. Pikirkan motor tuh pindah pada itu. Badang kamu tuh nang apakah? Ya kalau nah itu kan paham kalau dah. Han. Apalagi hendak tahu? Hah? Bini. Tabila ganti. Mengapa? Han amrullah lah menyuruh. Udah. Tabila hendak turun ke majlis. Nah, bepi rohot kak jen hujan. Malah lagi ulun nih, hujan. Nama ganti itu jangan diganti dulu, tambahi dulu. Itu orang berpolitik juga. Ada yang ini ganti dulu musyah barai. Hati-hati malam inilah. Ini alamat nih. Nah, sudah ini alam nih dipikirakan unjuru maja. HP pulang nah. Tapi urusan nang kada kakaruan baik. Tapi urusan agama pina setrok. Ganti. Heda. Itu alamat. Nah patokannya di agama lah. Nah di agama. Nah. Kita ini nyaman aja bah. Itu alamat Tuhan. Apa pindah dua kalau dah. Nah pinan dulu di amal. Karena kita ini anak bahagia hidup di dunia dan akhirat. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka taraha fa in lam takun taraha fa innahu yaraka. Artinya ihsan. Makanya iman, Islam, ihsan. Nah, nurul iman, nurul ihsan. Ini majelis kita ini ngaran nurul ihsan Pak berat. Makanya banyak aja orang mendakan salah. Semua orangnya. Tuh. Karena kita ini ihsan, orang di nurul iman, kita di nurul ihsan. Wajar aja yang memadahkan. Kayak apa guru pahamnya nurul iman lawan nurul ihsan dah? Berbeda kah? Berbeda. Kalau nurul iman, nur cahaya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala yang masuk menimpil di permukaan hati. Itu nurul iman adanya. Tanda-tandanya orang itu di nurul iman. Alamatnya takana beribadah cakal, takana kulil-kulil, itu nurul iman adanya. Takana bejikir-bejikir lawan Tuhan, tapi takana maksiat-maksiat. Takana cangkal turun ke majlis cangkal, takana hilang 3 bulan gak ada. Itu nurul iman adanya. Ini alamatnya. Ini alamat orang di nurul iman. Cahaya yang diletakkan Tuhan, diizinkan Tuhan masuk ke dalam di permukaan hati. Kada masuk di hati, kada belum. Di permukaannya. Nah. Alamatnya mana guru? Karena bejikir Tuhan. Tapi itu karena lupa. Lupa tadi Pak adanya. Tak ada beribadah lawan Allah Ta'ala, lawan Rasulullah. Tak ada pengulir. Tuhan gak ada menyuruh sama itu. Tuhan menyuruh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ku jadikan kamu dan apa? Wallah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun itu fi'il mudharik tufidu dawam, bata tarusan. Kada boleh istirahat. Kayak apa caranya? Amun kada kan nurul ihsan. Tuhan kada menyuruh sama itu. Bebe ibadah istirahat. Kada menyuruh Tuhan situ. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ku jadikan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Itu apa tadi kan? Kemudian Tuhan menyuruh, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
tidak kuciptakan jin dan manusia amun kucing marah. Ada bapak. Ini jin lawan manusia, asainya marah sama manusia. Amun kada marah sama manusia kada usah memikirkan ka ihsan, kada usah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tadi kan lah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sedangkan liya'budun itu menurut ilmu nahwu saraf, fi'il mudarik. Fi'il mudarik nang kada mempunyai syarat di depannya. Kalau saufa ta'lamun, ada saufa atau itu boleh. Ada yang ini liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bata tarusan, jangan istirahat. Kayak apa caranya? Nah nih, kalau kita berpikir sihat lah, pernah pikir sihat. Nah jadi nurul iman tadi, makanya mirip kita nih Pak Ai, Majlis Guru tuh di Banjarbaru tuh nurul isan tuh berat, kada sambil mirip. Kalau pang mimirikan. Nurul ihsan apa artinya? Itu panggurai aja harus pahamnya. Jadi nurul ihsan itu iman, Islam, ihsan. Jadi ihsan itu apa? Nurul iman tadi cahaya yang diizinkan oleh Allah yang menempel di permukaan hati. Alamatnya takkan lupa lawan Allah Ta'ala, takkan ingat-ingat, takkan maksiat, takkan beribadah. Tuh orang tuh nurul iman katanya. Kalau nurul ihsan kada sama itu. Inya apa? Al ihsanu an ta'budallaha kana taraha fa illam takun taraha fa innahu taraka. Ihsan itu ialah bahwa engkau ibadah seakan-akan engkau lihat dia, Tuhan tadi. Dia yang memperbuat, dia yang melakukan, atau pada ketika ibadah pantangan mereka yang masuk ke hadirat ihsan, yang dilihat hanya iradat dan kudrat Tuhan. Nah ini ihsan ngarannya. Yang melihat amal Allah. Dan orang ihsan nih Pak Ai, kada mau beribadah tuh istirahat, ibadah istirahat. Jadi kalau ihsan, nurul ihsan, cahaya yang diperintahkan oleh Allah, yang masuk diizinkan oleh Allah masuk ke dalam hati kita. Itulah yang mana dalil atau bukti atau alamat orang itu duduk di nurul ihsan. Inya karena mau undur marah mau anjah orang alamat ini. Inya selalu ingat dengan Allah. Nama sudah dah. Kada ingat Allah Ta'ala mengingatnya. Ihsan. Ada kita ini lupa, selalu lupanya ada perlu ya Allah Ta'ala mengingat kita. Kalau ihsan, ketika inya kada melihat lawan Allah berarti akan inya. Ini ihsan ngarannya. Lalu ini ibadah terus, hubungan connect terus lawan Allah. Ketika inya lupa dengan Allah connect terus nih ihsan. Guringnya lupa lawan Allah, kalau Allah nama ingat. Gitu. Ihsan nih. Itu ihsan. Jadi ibadahnya itu bakalan sesuai dengan liya'budun tadi. Nah, beda menyebediam ibadah orang di sini, untung benar orang di sinilah. Nah, tuh. Amun kita hendak di situ ya kalau nah ihsan nih. Makanya nur ihsan itu ada gampangan. Nur ihsan tuh. Jangan miriknya aja nur ihsan. Ini guru tapi hendak memadahkan kisah nur ihsan ini kenyamanan kan nah. Memiliki nur ihsan ya lah. Kisahnya ada tahu. Nur ihsan itu tuknya kan ada. Tuknya. Mau ada suabang guru betako orang betako. Napa guru majelis pian tuh nur ihsan ngarannya desuah bang. Panjang kisahnya sih guru. Nah jadi sama ini aja lah tadi ibadat min Allah, bisanya Allah, daya upaya Allah menjunjung perintah Allah lah. Nah, supaya kita jangan termasuk lah. Nah, jadi ihsan tadi, ihsan ialah bahwa engkau ibadah, kita tuh beribadah seakan-akan engkau melihat
Tuhan. Dia yang memperbuat, dia yang melakukan, atau pada ketika ibadah pantangan mereka yang masuk ke hadirat ihsan, yang dilihat hanya pandangan kata ya, Tuhan catat salah. Pandangan mereka yang masuk ke hadirat ihsan itu, yang dilihat hanya iradat, kudrat, kudrat Tuhan yang sebenarnya, atau mereka lihat ibadah adalah merupakan hadiah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ia mengerja itu sar nikmat, hadiah Tuhan. Ini misalkan sembahyang, nah sembahyang ini kan amal ibadah yang pertama. Kita sembahyang lah, sembahyang mikrofon nah, kita sembahyang, lalu kita sembahyang, ya kan? Sembahyang kita, Allahu Akbar, kita tahu dah, ini hadiah Tuhan, nang kawa angkat nih lah, nah, nang kawa rukuk, nang kawa sujud, hadiah Tuhan yang paling besar nah. Upah beda hulu sembahyang itu, oktul ajir qabla ayyajiba araku, bayarlah upah sebelum keringatnya istilin. Masa Tuhan menyuruh sama itu, upah bedudi di akhirat karena mau tuh. Nah kawa hadiah Tuhan, Allahu Akbar. Lalu kita rukuk kalau rukuk ini apa? Nah ini apa jurang istilahnya tuh, menghormati. Kita baca subhana rabbil azimi, kita imbal. Waktu kita mengangkat sami Allahu liman hamidah, artinya telah mendengar oleh Allah orang yang memujinya. Pahamnya, rasanya, ikam kusayangnya gitu, gitu. Biasanya tuh, nah, disembah yang tuh nikmat. Hadiah dah kawa manggawina. Ayo, kawa bagawi kalau hadiah, karena memikirkan kainah, wah ini dulu. Kainah tuh walahu aklam. Ada yang itu nyawa apa ya Allah jurungi pahala nih jer. Nah kalau magawi itu kan syukur benar dah. Tapi mungkin kalau tidak apa dah kawan. Lalu sujud pulang, sujud subhana rabbil a'la wa bihamdihi ya kalau. Nama tinggi pian ya kalau. Biar duduk nah. Rabbil firli warhamni wajburni warfaqni warjuqni wahdini wa'afini. Artinya tuh apa? Rabbil firli ampuni ulun. Warhamni kasih sayangi ulun. Wa beri rezeki. Ya kalau. Rasanya ikam guruwe ku sayangi ya Allah Ta'ala. Itu biasanya tuh sembahyang tuh sayangi si ikam, aku sayangi kayak apa yuk ibadah bibi ini itu memeluk suami, memeluk istri kayak apa ding dia itu aku sayangi napa hendak Rabbi firli warhamni wajuburni warfaqni warjuqni wahdini tambahi bini. Sembahyang tuh hadiah Allah. Amun kita kada tahu di sini, lalu asa beban manggawi. Ya, hendak kada manggawi kau pindah masuk neraka. Kau Tuhan kada menyuruh sampai itu. Allahu Akbar, nyaman benar. Mantap. Hadiah jisidinna, hadiah Tuhan. Nah hadiah Tuhan. Tapi ini ihsan lah, ini ihsan. Mau kita nur imannya sampai itu tupang dulu. Sembahyangnya kegenangan nang. Makannya kalah. Kalau ihsan gak ada. Inya memandang Tuhan sembahyang tuh ada memandang Tuhan perhatikan inya. Itu nyaman benar tuh. Sama kita dulu bini juga. Kadang kita memperhatikan inya memperhatikan kita nyaman benar kalau luput ke aja tuh nang kabar uangnya aja. Betianan jadinya. Ada yang ini kayak apa nabi tianan? Laki luput bakadap tembok pusat malah betianan. Nabi ini bungul juga. Tuh ya dah. Nah, coba nabi ini beilmu. Nabi ini nurnya harat, nur isannya harat. Nah laki nur isannya harat, ya kalau pajah lampu. Nur di sini tadi nah. Nih, malam pertama, nah laki menuju luput tak pusat. Jen nabi ini ke turunakan ke bawah. Ya kalau
Nah 3 bulan periksa ke dokter hamil ya. Oh, ini nah sakit tuh bini bungol laki bungol anak tambuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Han, di bang. Nah ini. Paham ya kalau nih lah. Sembahyang tuh pakai kami, pak sembahyang tuh umar, kami benar sembahyang tuh. Depan di luar Tuhan. Nah jadi sidin tadilah. Nah pandangan mereka yang masuk ke hadratul ihsan yang dilihat hanya iradat kudrat Tuhan yang sebenarnya, atau mereka lihat ibadah adalah merupakan hadiah, hidayah, hadiah dan taufik. Nah, taufik itu artinya baik sebujurannya tulungan Tuhan. Tuhan karena nah apa sidina, apa sidina, hadiah sidina. Lalu hidayah itu kan ilmunya. Tahu kalau nah kawa manggawina nyaman benar. Nah, daripada Allah Subhanahu wa taala upah beda hulu tak. Oktul ajir kabla ayajiba araku. Bayarlah upah sebelum kering keringatnya. Ada kita nih, oh ya apa Allah taala tuh jama upah ulun. Nah, jadi pahala tuh di dunia ini sudah, di akhirat nanti disempurnakan. Amun upah bedudi kita nih, cuma kalau ihsan upah bedahulu lah. Kalau nurul iman tuh upah bedu diam. Amun baik juga gawirnya. Itu orang terpintar, pasti ada DV-nya. Orang bungol sih bang DV. Itu kan meti gawian jodoh lah. Bagus ke gawiannya nih kata. Cuma kan ada upah. Tapi kalau orang pintar, Mas Jar, kamu mau kerja sama saya? Di mana Mas? Di Pojon. Ikut apa? Ikut dompeng. Tapi nang dia tawarin kan ahli dompeng nih. Oh, gaji berdahulu DP-nya ya lah. Pesawat dari Jawa tukarakan tiketnya berdahulu ya kalau coba orang ungol sih bang gaji berdahulu. Ya lah, kita membagi gawian. Hidayah, hadiah Allah, taufik Allah. Nah, kan kita. Yang keempat, pandangan mereka orang mutawassit. Nah, ini lain pulang nih. Mutawassit nih. Yang keempat ini pandangan mereka orang yang mutawassit, yaitu maksudnya pandangan mereka orang mukmin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melihat mereka. Ya kalau nah nih. Nah, iyalah. Kadainya Tuhan memperhatikan. Kita nih rancak Tuhan memperhatikan non kita, maka disadar. Amin iya aja, nggak ada nafsunya perhatikan. Pandangan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melihat mereka. Berkata Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab beliau Al-Jawahir wad Darar, bermula akwan dan alam dunia ini di dinding yang meninding dari memandang hak ta'ala, dari memandang sebenar-benarnya Tuhan yang maha tinggi, sebenarnya hak Tuhan yang memperbuat di balik akwan, di belakang alam dunia ini. Bagi mereka yang dibukakan hijab, niscaya dilihat mereka yang memperbuat sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, unjuru ma bis samawati wal ardh. Nah, kita ini dinding samanya dah. Hanya dinding itu disingkai. Ada kita kan kita singkai, sarianan kan kita singkai. Sanuan gitu rumahnya aja disingkai. Tuh. Ada disingkai dinding tadi tuh. Laksana orang menonton wayang di dinding kita kusna. Padahal sangat kulimbit deh. Sekalinya pada kulimbit karing tuh dia delang bermain. Nah ini. Jadi supaya nyaman pakainya bulah ini kan kita sudah nih. Pandangan kita sudah nyata perbuatan Allah pada si hamba. Sudah Allah. Jadi nang nyata itulah dikatakan usaha ikhtiar. Dia makan lagi dah. Hatungannya bismillah. Nang sasat mana guru? Jadi nang sambahyang tuh Allah Ta'ala. Sasat Allah Ta'ala kan sambahyang. Makan gak mau sih din.
Allah Ta'ala na sembahyang. Ada kalau sebentar. Allah Ta'ala itu salawat mau innallaha malaikatahu sallu 'alan nabi. Nyata perbuatan Allah pada si hamba. Nah, hamba nanya. Jadi hamba nikmat sembahyang tuh nah. Mana guru nikmat tuh juga kada nikmat guru sembahyang tuh ayam kada tuh diapal. Am tuh diapal nyaman benana nikmat nah. Nah, Allahu akbar. Ayo. Enggak ada nikmat. Jadi ibadah tuh buat tapi kada nikmat tanda bahwa kada terima Tuhan. Dah. Tandanya alamatnya bahwa kada terima Tuhan. Kada nikmat. Nah, buktinya kada nikmat. Nah, mana buktinya kada nikmat tadi? Surang nama gawi, iya kada nikmat. Coba apa sih Den? Nah, itu lo guru lah. Nah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, sudah. Nah, nih. Jadi di sini pandangan-pandangannya. Nah, jadi pandangan yang pertama tadi janganlah hati-hati benar nih. Bahaya karena kita di sinilah. Nah, cuma karena ada pemahaman jangan sampai tak Jaberiyah, jangan sampai tak Qadariyah, jangan. Nah, tuh enak caranya Jaberiyah namanya. Nah, duduk tuh siapa sih guru Allah Ta'ala aja. Nah, tuh Jaberiyah tak. Ya. Qadariyah pang duduk tuh siapa guru? Udin dari bang jangan duduk tadi dah. Nah. Atau sama ini guru nama materi rezeki tadi siapa? Nama materi rezeki tadi dah. Ujar Qadariyah, jernya leh. Utuh tadi bang dah. Nama materi rezeki dah. Jangan tahu di apal, kalau tahu di bapak-bapak. Toh bangnya dah. Jabariyah pulang tuh nama rezeki itu Allah Ta'ala nya mustahil Allah Ta'ala tapaluliir katiak materi rezeki orang awam bang pulang Allah Ta'ala aja melalui hambanya materi rezeki teh Allah Ta'ala tuh kiamu ta'ala binafsih berdiri sendiri tuh berarti siapa guru mulai diapal nyata perbuatan Allah pada si itu deh lo kan masalah makanan nih. Nah, makanan anak nyaman, maka dia pikir apal nih, nah nyata perbuatan Allah pada si hamba kita, lalu nyaman, nah ini nyaman, nah jadi ihsan tadi sama itulah, nah nurul iman sama itu, nurul iman tuh menimpil di sini, makanya kita nih ada kalau kadang-kadang iman kita tuh naik, kadang-kadang turun, sebandingnya naik turun, itu nurul iman ngarannya. Kalau nurul ihsan kadang mau naik terus. Nama naik terusnya nulisan tak. Ada kita turun naik turun binu kurup binu nyarat akhirnya pajah. Kalau nulisan gak adanya. Ini ibadah sesuai dengan Quran. Liang budon tuh. Aku juga tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sedangkan beribadah situ liang budon tuh topi ilmu mudarik menurut ilmu tahu nahu sarab. Topi du dawam pahamnya bata tarusan dawam kada boleh istirahat itu nang kawan nurul ihsan aja nurul iman kada kawan bata tarusan nah, makanya iman Islam ihsan jangan di iman aja menyalahkan orang di sini nah itu kaji aja ilmu tuh pakainya di bawah ibad ilmu dunia ini is 4 kah itu S3 kah? Kaji. Tuh. Kaji aja sama kita nih kaji. Ilmu sampai ke ahdiat sana tuh. Kan Nur Muhammad kaji. Cuma pakainya tetap di bawah. Nambungol tuh kada mengaji. Dah. Harus ketinggian aja. Ketinggian apa? Gunung tuh tinggi kala. Jalan nih aja. Di bawah betis saja lah. Di bawah tumit kala. Gunung tah. Nah. Dangkal ilmunya. Ini orang ngalang-ngalang dangkal ilmu ini ngalih pak, maangkal kayak pak. Dia tabrak motor antara patah lawan kada, bawa ke tukang patahnya dulu kopnya, terus dia biris, maangkal ini ngalih benar. Umanya gimana maangkal sarik, tikin kak dia. Wah ini mau guru nek. Napa aja anak moto putih, betakon.
putihnya anakmu tuh jar ujar je umanya mun hendak betakon anak putih ka rumah saina bae istilah sang beres besin guringan nah datang napa tadi anak terus punya putih jenam bini kan ujar nam bini pulangnya bibinian gawin bibinian nek amploknya adalah dola ada jangan beres ada jenam bini amun anak itu putih ya kalau anak itu putih mau ulah hari siang perusahaan jadi praktik karena oleh nabi ini tadi kita nabah mau aja sama ini kita mau ulah sampai anak itu putih mangkalnya membuat mangkal itu mangkal lah sudah kekayaannya guru ahitai keasikan dalam kambang nih keasik kekayaannya tadi aja sakai ujar laki jangan ditikin supaya anak putih kada marah hilang karena banyak nyaman ya Allahumma shalli ala Muhammad jadi apa itu marah hilang kada apa jual gijel nanti menarik nah pikuringan gelak anak putih ya lah. Nah jadi malam ini kita lah supaya kita nih nah kada kita Tuhan tuh maha memperhatikan kan lawan kita yakin kita sini kada mau nang anu lah nah cuma karena ada sobat yang taat Jabariyah jadi Jabariyah tadi kita bila ada lah Allah duduk inya tupang jadah ya tuh Jabariyah tak nah jangan tak nah Jabariyah kita nih harus bisa nih kan aturannya kita malam ini nama membahas mazhab nih mazhab Jabariyah kayak apa berhubung ujar pian-pian paling kau guru aja tenang guru boleh kiai ya kalau nah bantahan Jabariyah ada bantahan Qadariyah ada dalam Quran toh di antaranya kalau orang duduk di Jabariyah dibantah dengan ayat ini nah Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimin lidh-dhalimina nara ahata bihim suradikuha. Surah Al-Kahfi. Ini membahas Jabariyah. Karena Jabariyah itu kada boleh sesat. Kemudian membahas orang Qadariyah namanya nang kartu di tadi. Nah walau syaa Allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'ahumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Ini membahas Qadariyah. Jadi kita dilarang di Qadariyah, dilarang di Jabariyah. Nah kita cari itu mana ahlu sunnah wal jamaah kada kawa mu kada belajar kuni gue ahlu sunnah wal jamaah dajar jadi guru materi dajar itu siapa lu takang air sihar maka pada ahlu sunnah wal jamaah itu jadi guru materi dajar itu siapa udah tahu guru nah jadi guru ikan pada ahlu sunnah wal jamaah pamakanmu aja sudah lapas dah apalagi pakaianmu apalagi rumahmu apalagi ibadahmu nah sama itu kami sama itu bahari di pamangkih dia jadi guru ikam jin wajahmu siapa ahlus sunnah wal jamaah tuh jin matahari rezeki itu siapa itu jacu alfiden kadusas kita baca kitab dahulu amun sudah lapas itu makan tuh lapas dah semuanya makan ini iya jangan angkara karas masih dumping dimakan ya Allah tuh nah jadi kita minggu akan datang lah pendapat mazhab Jabariyah jangan Qadariyah jangan Jasmiyah tadi jangan ada sini nanti padakan guru nah kami bayari ini catatan sidin nah kaum Murabidiyah menjadi 12 firqah
Kaum Harijiyah menjadi 12 firqah, kaum Jabariyah menjadi 12 firqah, kaum Qadariyah menjadi 12 firqah, Jasmiyah 12 firqah, Mujiyah 12 firqah, kali 6 12 72 firqah. Benar kata Rasulullah. Ini jangan sampai kita buat di situ. Nah, tapi bila ada belajar kita buat. Itulah pentingnya kita belajar. Anak bini kita didik. Ayo. Di rumah tangga itu bagus benar. Bini makrifat lawan Tuhan. Anak makrifat lawan Tuhan. Laki makrifat lawan Tuhan. Cucu makrifat. Damai rumah tangga. Nah, ada yang ini napa bini makrifat laki kada. Tahalang tak bujur tak. Laki kada bini pulang kada. Napa gunanya duit? Pakabet. Enggak ada duit makinnya. Kita makrifat lagi bini, anak pulang kada, hur tangis, sedih benar rumah tangga tuh neraka hidup sudah. Mantap. Kita cari itu sama itulah. Nah ini guru memadahi seberitaan. Coba inya makrifat bujur-bujur, makrifat afal mengerti, makrifat sifat mengerti, nyaman kita, inya nyaman kak. Nah ulah kan Bang Banyu, nah ulah kan banyu salah andak takipai tasipak kada kai ulun nang salah mandak ya kala jenah laki pulang aku kada beli lihat akhirnya napa damainya di atas kelambu ada yang ini kada orang tuh kada makrifat tuh ulah kan banyu tanak tang hajiran umamun di peng sembarangan mandak ya nabi dali sudah kada bah mau jenah lalai kada beli lihat ya sipak sampai ke atas luting sipak kupi dia anak bungol beda 2 aja. Wah, warisan banyak bungol beda 2 aja anak-anak kan yuk kacau kala bah nang ini neraka hidup nang ini coba di rumah tangga itulah. Nah bini tak salah paham jangan lagi dinglah diulangi nang ini ya kalau manusia tuh dingai nang benar itu orang bukan kada pernah salah. Orang nang memperbaiki kesalahan, bagusnya. Coba ada makrifat. Cah, ya. Siapa Tuhan bila lidah kacamata di muha mencari itu aja. Ente, coba makrifat. Nah, laki pulang menyuti, umamun aja pina lain loh ini. Napa lainnya aja. Bacaan lebih luput sudah. Aneh. Nah, jadi orang kada makrifat nih, Pak. Sadih benar hidup. Sadih. Ulun pae maaf ya bini itu yang kemaripat parai. Maaf ya. Karena yang ditekan ibadah itu makrifat. Kan ibadah tuh. Nah. Apalagi seikungannya ginnya 3 gen guru sikat. Mau nih guru nih. Karena sini guru anggap anak seberitaan. Kadindak guru anak-anak guru nih tersiksa. Gara-gara anak, gara-gara bini, gara-gara laki. Dia mau guru. Guru menyurahkan supaya bahagia dunia dan akhirat sama itu. Guru ini kan lain guru ceramah lah, guru didik. Itu nah lah. Nah jadi guru banyak-banyak minta maaf malam ini. Tak kenal sedikit ya kalau pembicaraannya. Mulai awalnya tak salah deh guru nih. Anak membaca pendapat mazhab. Kita salah jepian memadahkan mana salah guru tuh. Kada apa guru terima. Hah? Salah aja. Kenapa malam ini pian ulun keluar pada kamar di lain. Nah, itu. Lah, ngatakan. Jadi anak bini kita, cucu kita rukun bagus. Tabla rukun selamat rukun Islam ada 5 perkara. Rukun itunya selamat, rukun Islam selamat. Rukun rakat. Bahasa Banjar kalau selamat, tapi kada rukun kada selamat. Sudah ida. Tapi kalau bertauhid kan selamat. Tauhid itu rukun. Bahasa satu bagus. Nah, selamat kalau. Itu kalau rukun Islam ada 5 perkara. Pertama syahadat 5 perkara kalau itu supaya rukun. Ada yang ini tuan guru sama tuan guru betungkis. Pedagang sama pada pedagang behentam. Kada mau sama itu. Nah, Islam kada malah jadi nah itu. Islam. Nah ini. Jadi pengerti sedikit rukun Islam, rukun keselamatan. Itu rukun keselamatan, rukun. Bahasa Banjar rukun, parukunan ya.
Tahu bahasa Jawa apakah rukun tak? Rukun Islam ada 5 perkara. Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat bayar, kelima naik haji. Rukun selamat. Nah, tabla kada rukun kada salah selamat. Nah itu rukun Islam. Nah, supaya bagus di rumah rukun bagus, kampung rukun ya kalau mau tabla malam anu mamputih turunan Umayyah. Itu iblis sarik benarnya. Pikiran iblis tuh sehari mikiran kitanya masuk neraka aja. Pikirannya itu sehari itu mikiran kitanya kayak pengen orang tuh masuk neraka. Pikiran iblis tuh. Sampai-sampai ke majelis nah diganggunya tuh. Nah. Iblis. Nah, jadi malam ini cukup aja kita lah. Bulan akan datang insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan urusan sebab-sebab urusan dunia, sebab-sebab urusan di akhirat nanti, agar kita bisa menjadi manusia yang beruntung dunia dan akhirat. Salah hilap banyak-banyak minta maaf. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, warja'al al muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, warja'al al muslimin. Taqabbalallahu minkum